semua, kembali lagi kita di Pargoy, podcast asik ngobrolin notaris. Yo! Jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu cantik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada Kak Ranesha, Kak Talita, dan Kak Sasha. Hai. Jadi sebagaimana yang kita tahu, di era globalisasi saat ini, investasi sudah tidak mengenal jangka, waktu, wilayah, dan negara. Nah, saat ini Singapura adalah salah satu negara yang banyak berinvestasi di Indonesia. Dan oleh karena itu, banyak sekali pengusaha-pengusaha Singapura yang berdatangan ke Indonesia. Dan pasti banyak banget dong urusannya dengan notaris di Indonesia. Oleh karena itu, di sini kita mau mendalami lagi dan mempelajari lebih lanjut apa aja sih perbandingan notaris Indonesia dan notaris di Singapura. Mungkin pertanyaan pertama aku kasih ke Kak Sasha ya. Kak Sasha, apa aja sih perbandingan notaris di Indonesia dengan di Singapura? Oke, kalau dari perbandingan mungkin aku sebutin perbedaannya ya. Jadi kalau dari prasyaratnya aja tuh udah beda. Kalau misalnya notaris di Indonesia tuh diatur di pasal 3 UU Jabatan Notaris. Di antaranya tuh syaratnya tuh aku sambil baca ya. Jadi yang pasti itu warga negara Indonesia, terus juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling tidak 27 tahun. Terus juga sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum, dan strata 2 telah menjalani magang paling tidak 2 tahun. Terus dia juga berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun pejabat lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Dan juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Nah, Berarti kalau misalnya kena tilang tuh masih bisa nggak sih jadi notaris? 5 tahun, kalau kena tilang berarti enggak dong, kan enggak lebih dari 5 tahun. Oh, jadi masih bisa dong ya? Masih bisa, aman teman-teman yang aman pernah jadi ketilang tuh notaris. masih boleh ya jadi notaris. Nah, jadi aku lanjut yang ke Singapura. Jadi perbedaannya kalau di Singapura tuh ini diaturnya di Notaris Public Act, itu di pasal 3 ayat 2. Itu jadi advokat itu harus berpraktik minimal 7 tahun. Kalau misalnya menurut yang tadi di Notaris Public Act. Tapi ada juga nih di Pedoman Internal Pengangkatan Notaris yang dibuatnya itu sama Singapore Academy of Law, itu harus memiliki pengalaman tidak kurang dari 15 tahun. Jadi lebih lama lagi berpraktiknya. Oh, berarti ini ada 2 sumber kali Iya, ya? dan ada minimal usia juga, itu 40 tahun. Jadi 40 tahun baru bisa jadi notaris di Singapura. Iya. Harus Wow. pengalaman banget ya, Iya. harus Pengalaman pengalaman banget banget ya jadi. sama di Indo. Oh gitu. Terus berarti tadi kalau misalnya di Indonesia harus strata 2 ya untuk pendidikannya ya? Iya, benar-benar. Kalau Jadi- strata 2-nya tuh harus ngambil apa ya, Bu? Apa boleh ya apa aja gitu, misalnya boleh bisnis kah atau harus ada khusus gitu, magister khusus? Jadi kalau pendidikan itu harus strata 2, iya, tapi magisternya itu harus khusus di kenotariatan, S2 kenotariatan. Abis dia jadi magister kenotariatan, baru dia bisa berpraktek sebagai notaris dan PPAT juga. Jadi kan tadi Sasha udah bilang ya kalau misalnya notaris di Indonesia itu harus menempuh pendidikan strata 2. Nah, itu ada pendidikan khusus atau boleh magister apa aja sih yang bisa jadi notaris di Indonesia? Iya, jadi strata 2-nya tuh harus khusus magister kenotariatan. Nah, abis dia dapat gelar magister kenotariatan, baru dia dapat bisa menjabat jadi PPAT dan atau notaris gitu. Oh gitu. Kalau misalnya di Singapura nih gimana? Kalau di Singapura itu cukup sarjana hukum aja bisa, tapi itu tadi waktu pendidikannya tuh harus minimal 7 tahun udah berpraktik di Singapura gitu. Oh, pendidikan atau gimana tadi? Oh iya, sorry. Beracara kali ya, maksudnya berpraktik ya, maksudnya ya. berpraktik. Oh gitu. Berarti kalau misalnya di Singapura jatuhnya prasyaratnya jenjangnya lebih lama ya? Iya, Karena kan harus lebih berpraktik lebih lama gitu. Iya. Kalau misalnya di Indonesia kan tadi syaratnya Cuma 2 magang tahun ya? 2 tahun gitu. Kalau di Singapura lebih lama, 7 di tahun. Singapura jatuhnya kerja tapi 7 hingga 15 tahun ya Iya, tadi ya? ha. Oh gitu. Nah, jadi kan kita udah tahu nih tentang pendidikannya yang harus ditempuh, prasyarat apa aja segala macamnya. Nah, dengan semua kriteria yang harus ditempuh itu, emang apa aja sih nih produk hukum yang bisa dikeluarkan dari seorang notaris baik di Indonesia maupun di Singapura? Gimana nih teman-teman dari Fakultas Hukum Indonesia nih? Mungkin Oh, oke, boleh Kak Ranesha gimana? Jadi sebagaimana yang kita tahu, notaris itu kan punya kewenangan untuk membuat akta ya teman-teman.
Nah, sebenarnya akta yang dibuat sama notaris ini bisa memuat hal yang berbeda-beda, bermacam-macam. Untuk akta sendiri itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada akta relas atau akta pejabat, sama yang kedua itu ada akta partage atau akta pihak. Nah, yang membedakan 2 akta ini adalah untuk akta relas atau akta penjabat itu dibuat dan dikeluarkan oleh notaris itu sendiri. Jadi notaris harus menyaksikan secara langsung. Sedangkan kalau akta partage itu tuh dibuat sama pihak yang pihak tertentu lalu disaksikan oleh notaris. Jadi intinya yang membedakan keduanya adalah proses pembuatannya. Nah, selain ditinjau dari proses pembuatannya, notaris tuh bisa mengeluarkan juga dokumen dan surat, nggak hanya akta aja. Nah, dokumen atau surat ini bisa dikeluarkan untuk kepentingan administrasi atau enggak kepentingan surat menyurat. Contohnya seperti kontrak kerja, terus surat pengakuan utang, surat wasiat, surat mengenai ketentuan hak waris, dan masih banyak lagi sih sebenarnya teman-teman kayak gitu. Itu di di Indonesia ya. Jadi berarti banyak banget ya sebenarnya produk notaris nih yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan seperti kontrak kerja lah, terus wasiat, itu kan kehidupan sehari-hari banget kan. Terus kalau misalnya di Singapura bedanya apa nih, Ranesha? Apakah ada perbedaan signifikan dari produk hukum yang dihasilkan atau gimana? Oke, jadi sebenarnya notaris di Singapura itu nggak jauh beda produknya sama di Indonesia. Yang mana mereka sama-sama membuat akta yang disebut sebagai notarial certificate. Notaris di Singapura itu diwajibkan untuk membuat notarial certificate atas akta-akta yang mereka buat, yang disaksikan dan disahkan oleh mereka. Nah, notaris itu juga bisa mengeluarkan beberapa dokumen publik atau surat-suratan. Ya berarti perbedaannya tadi nggak terlalu signifikan ya antara produk yang dihasilkan notaris Indonesia dan produk yang dihasilkan notaris Singapura. Nah, ini kita berlanjut ke pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu nih. Kalau misalnya di Indonesia sama Singapura tuh rata-rata tarif notaris berapa sih? Oke, jadi mungkin kita bisa coba jawab ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang mau iya. nanti jadi notaris di Indonesia ataupun di Singapura bisa jadi kan. Ada penasaran kan nih, gue dibayar berapa ya nanti. Jadi tuh kalau misal di Indonesia variasinya tuh berbeda banget karena tuh banyak faktor juga. Salah satunya itu dikarenakan wilayah sama penetapan dari kantor notaris itu sendiri. Jadi makanya nih kalau misal kita notaris Jaksel gitu ya, itu pasti akan lebih mahal nih kalau kita daripada notaris di mana gitu, yang kayak daerahnya yang nggak lebih terjangkau kayak gitu. Nah, misal nih kalau misal kita mau ngebikin yayasan, itu pasti perlu kan akta yang dikeluarkan oleh notaris untuk pendirian yayasan tersebut. Itu tuh biasanya tuh sekitar 2.500.000 sampai 2.500.000 sampai 5 juta. Wow. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngediriin PT, nah itu tuh biasanya kalau dari yang terendah itu mungkin biayanya tuh bisa 3 juta sampai dengan 9 juta rupiah. Jadi itu lumayan ya, lumayan memakan biaya. Terus misal juga kalian punya komunitas atau perkumpulan gitu, itu juga bisa dibikin legalitasnya juga dengan akta notaris perkumpulan atau komunitas dengan harga 2 juta sampai 4 juta rupiah. Nah, terus kalau misal kalian mau bikin koperasi nih, itu gratis karena tuh masih ditanggung pemerintah biaya pendirian notarisnya itu gitu. Terus misal kalian juga pengen ada akta jual beli, itu tuh juga beda lagi biayanya karena tuh banyak juga pengaruh dari lokasi tanahnya. Misal kalian pengen jual beli rumah kan pasti beda nih, tanah yang di Jakarta Pusat sama yang di Jakarta Barat itu pasti beda lah. Dan even di Jakarta pusatnya itu kan banyak daerahnya juga kan, jadi itu bakal jadi pengaruh banget sih. Jadi hal-hal yang itu bakal jadi pengaruh yang besar. Selain lokasi, itu ada tarif pengurusan juga di kantor pertanahan yang juga harganya tuh bervariasi banget. Terus habis itu juga ada jasa notaris juga yang kan beda-beda ya tiap kantor tuh. Terus sama jangka waktu pengurusan akta. Jadi misal kalau mau ngurus aktanya butuh lebih cepat, pasti kita akan lebih banyak nih bayarnya kayak gitu, karena kan ngurusnya juga ribet ya kayak gitu. Nah,
kalau pengurusan AJB ini setahu aku tuh biayanya itu sekitar 0,5 sampai 1,5% dari nilai transaksi. Jadi tergantung Jadi dari persentasenya ya? dari harga tanah itu. Terus dari status tanahnya juga dilihat kalau tanah itu tuh udah atau belum dilengkapi sama sertifikat tanah kayak gitu. Nah, kemudian nih mau ke Singapura nih. Iya, boleh langsung. Boleh aja. langsung ya. Langsung aja Kak Talita. Nih, kita kan penasaran Oke. juga nih perbandingannya gimana. Iya. Kalau misal di Singapura itu dari yang aku lihat ya, itu tuh udah lebih penetapannya tuh udah lebih rigid atau kaku gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu udah variasi dari lokasi-lokasi itu beda. Kalau per di daerah gitu ya per tadi daerah, Indonesia. karena mungkin Singapura itu lebih kecil ya negaranya, jadi nggak terlalu banyak wilayah. Jadi itu tuh udah ditetapin nih sama si Singapore Academy of Law ini, Oke. penetapan harganya. Jadi misal nih ada dokumen yang harus dikeluarkan oleh notaris, itu tuh harus ada harganya, which is sekitar 75 Singapore dollar. Itu tuh satu dokumen ya, dan itu untuk satu pihak aja. Yang misal ada beberapa pihak yang bertanda tangan, itu tuh nambah lagi, jadi sekitar $20 per pihaknya. Jadi kalau Lumayan banget. 75 itu nanti misal ada 3 orang, berarti harus tambah 40 orang. Oh, 40 orang. 40 $40. dolar. Ya. Jadi nambah kayak gitu. Nah, terus habis itu akta yang dikeluarin ini tuh nanti juga harus disahin sama si Singapore Academy of Law ini, dan itu biayanya nambah lagi. Jadi dari 75 terus ditambah ada tambahan pihak atau tidak. Jadi ditambahin lagi sama si biaya pengesahan ini. Biayanya itu sekitar 86 Singapore dollar. Jadi itu nanti ditambahin lah untuk bikin semuanya. dokumen berarti kurang lebih dari $100 bisa Iya, dikeluarin ya betul. untuk bikin akta aja ya. Betul. Nah, terus ada juga tindakan-tindakan lainnya. Selanjutnya itu misal tindakan eksekusi. Nah, kalau tindakan eksekusi atau execution itu kalau di Singapura tuh, jadi notaris ini tuh nyaksiin pembuatan tanda tangan, ngesahin salinan asli. Jadi dia membuktikan, memverifikasi identitas atau konten juga dari suatu dokumen kenotariatan ini. Jadi untuk biaya eksekusi tersebut satu orang itu sekitar 40 Singapore dollar. Terus abis itu ada tambahan lagi untuk pihak lainnya tadi yang kamu bilang ya. Betul. Jadi itu nanti tiap orang ditambah lagi kayak gitu kalau misal banyak pihaknya, dan masih banyak lagi deh variasinya. Jadi sebenarnya perbedaannya sih kalau di Indonesia itu ini masih per daerah ya, dan juga tadi ada pilihan-pilihan kalau mau percepat itu harus bayar lebih ya. Kalau misalnya di Singapura itu dari GIT aktanya segala macam udah diatur, mungkin kayak ada price listnya gitu ya, ada daftar price listnya gimana aja gitu. Oh wow, makasih loh Kak Talita infonya. Ini untuk teman-teman yang mau jadi notaris di Indonesia atau Singapura nih bisa langsung aja tadi tahu kan tuh tarifnya gimana gitu. Jadi dari Pargo episode kali ini sekian dan terima kasih. Bye.